Yang pertama di visceral abdomen itu akan ditemui adanya dua organ yang utama. Yang pertama ada yang namanya pulmo atau paru-paru di sini. Ini. Sedangkan yang kedua ada yang nama core atau jantung di sini. Ini core, jantung. Nah, di organ visceral abdomen di situ akan bisa tetap ditemukan adanya organ yang lain selain dua organ tersebut di sini yang bentukannya kayak daging ini, ya, disebut sebagai esophagus. Sedangkan yang bentukannya kayak selang AC ini disebut sebagai trakea. Gitu. Nah, sekarang kita berlanjut pada titik orientasi di sini yang ditandai adanya trakea, esophagus, gitu. Ini sebagai penanda sisi yang kranial. Sedangkan kalau ditandai oleh bentukan pulmo yang meruncing ini, itu sebagai titik orientasi bagian kaudal. Nah, kalau yang sinister itu ditandai oleh bentukan yang namanya core ini, jantung di sini. Jadi jantung itu lebih condong ke arah sisi sinister. Sedangkan yang nggak ada core-nya kelihatan sih maksudnya, tapi nggak condong ke dexter. Itu yang dexter gitu. Paham? Paham. Oke. Lanjut. Nah, trakea itu posisinya ada di bagian sinister. Ada di bagian sinister gitu. Ini sinister kan, trakea. Sedangkan kalau esophagus itu posisinya lebih ke bagian dexter gitu. Itu terbalik gitu ya? Nah, saya. Terbalik gini dong, kan depan sini, kanan kiri. Tadi kan yang Dexter sini. Dexter ini. Iya, berarti di sini dong, trakeanya di sini. Trakea. Oh, tadi ngomong dexter. Oh, tadi bilang dexter apa? Tadi belum trakea sinister. Iya, Iya. trakea tadi Iya. sinister Kak Iya, Omar. oh, berarti trakea dexter. Sorry, sorry. Minum dulu Kak, nggak apa-apa. Ya, ini yang trakea itu di bagian Dexter. sedangkan kalau esophagus itu di bagian Sinister. Nah, kalau trakea itu hanya ada di bagian kranial aja gini. Kalau dilihat dari kaudal itu udah nggak ada yang namanya trakea. Kan udah masuk kan mereka. Sedangkan kalau esophagus itu dari kranial sampai ke kaudal, sampai ke belakang. Yang ini gitu. Tapi kalau esophagus itu kan awalnya di bagian sinister. Dia itu nyilang. Kalau udah ke kaudal dia itu mengarah ke dexter gitu. Jadi dia itu ngilang dari sinister nyilang gini ke sinister ke dexter gitu. Itu kalau esophagus. Nah, di bagian kaudal di sini yang ini itu esophagus itu lebih condong di daerah bawah, di daerah ventral. Sedangkan di dorsalnya ini ada suatu struktur arteri yang dinamakan dengan aorta. Karena ini ada di bagian torak, namanya aorta thoracalis. Oke, lanjut. Ini adalah trakea. Nah, pada trakea pada hewan ruminan di sini terdapat satu percabangan yang mengarah ke sisi dexter aja. Karena yang di sinister nggak ada gitu. Dia itu cuma ada di sisi dexter. Yang ini disebut sebagai bronchus trachealis. Ini adalah bronchus trachealis. Kemudian ini trakea, habis bronchus trachealis dia itu tetap jadi trakea. Nah, di daerah sini, di daerah tengah ini, di sini, ini terdapat suatu percabangan gitu ya. Nah, kalau nunjuknya di tengah-tengah sini, itu disebut sebagai bifurcatio trachealis. Bifurcatio trachealis. Sedangkan yang cabangnya ini, yang gede nih, 1 dan 2 itu disebut sebagai bronchus. Gitu. Nah, bronchus itu hanya akan menyatukan diri menjadi cabang yang lebih kecil. Yang ini, kelihatan? Enggak. Ini 1, terus 2 sini bawah gitu. Pokoknya yang kecil-kecil ini kan udah kecil nih. Itu namanya bronchiolus. Itu yang Percabangan. di tengah-tengah ini. Patokan. Mana sih? Bronchiolusnya tadi kalau nunjuk berarti gimana Kak? Bronchus apa bronchiolus? Cardio itu. Apa? Bronchiolus kalau Bronchiolus gini berarti tek ke dalam gitu. mana tadi bronchiolus? Bronchiolus. Bronchiolus cabang dari bronkus ya. Ini bronchus. Ini kan trakea. Trakea terus ini buka gini kan. Nah, yang ini namanya bronchus, yang ini sama ini namanya bronchus. Yang di tengah itu, yang tengah sini namanya bifurcatio trachealis. Gitu. Paham? Bronchiolus. Bronkus cabang dari Hah?
Bronkus. Bronchiolus cabang Cabang dari dari trakea. bronkus. Bronkus cabang dari trakea. Nah, oke. Itu Sekarang? cabang dari bronkus. Apa? Sekarang lanjut ke bagian dari pulmo. Nah, pulmo itu kan terdiri atas yang sinister dan juga dister. Nah, namun antara pulmo dister sama sinister itu gini-gini, pulmo itu apa ya, berlobus-lobus itu kan. Tapi lobus antara pulmo dister sama sinister itu beda. Dimana yang dister itu ada 4, yang sinister itu ada 2. Nah, yang 4 di sini itu kan yang dister itu kan udah kurang lebih 4. Jadi yang sini yang di bagian kranial yang ini disebut sebagai lobus cranialis. Ini adalah lobus cranialis atau nama lainnya adalah lobus apikal. Lobus apikal. Kemudian di sini di bagian tengahnya yang ini disebut sebagai lobus medius. Nggak jadi. Lobus medius. Iya. Atau nama lainnya adalah lobus Cardiaca. cardiaca. Ayo. Kemudian di sini yang paling kaudal ini disebut sebagai lobus caudalis atau nama lainnya adalah diafragmatika. Nah, kan lobus keempat itu ada di balik di sisi ventral. Ini yang kecil ini. Yang ini. Yang ini. Ini juga di Ini semuanya ini. Itu disebut sebagai lobus accessorius. Atau nama lainnya adalah intermediate. Ini apikal. Kardiaka. Ya, kenapa kok lobus apikal? Karena dia ada di Puncak. kan di ujung itu kan istilahnya. Kenapa ini namanya lobus cardiaca? Karena Dekat jantung. iya. Karena kenapa ini namanya lobus diafragmatika? Diafragma. Kenapa ini namanya lobus intermedius? Intermediate. Karena di tengah. Loh, aksesorius. Iya, atau intermediate. Ayo. Karena Erin jangan nangis. Ya intermediate. Karena dia maunya di tengah. Intermediate apa? di antara tengah-tengah, di antara Di antara tengah. Di antara di tengah antara ta. Lanjut. Kemudian ini kan tadi dister ada 4. Kalau yang sinister itu ada 2. Cuma 2. Jadi yang ini adalah yang sinister, bukan medius ya, ini sinister. Sinister. Ini cranialis. Yang di belakang ini yang lobus caudalis. Sorry, sering asli. Gitu. siap. Nah, kalau diuprak nanti kalian jawabnya harus Lengkap. lengkap. Sinister, pulmodexter, pulmosinister, Ayo, lobus gimana ya? cranialis. Ah, gitu. Terus ini lobus caudalis, pulmodexter. Salah. apa? Nah, di antara lobus di sini akan terdapat kayak torehan gitu. Visura. Yang namanya Visura interlobaris. Sedangkan di sini Incisura. antara pulmo dan juga kor akan membentuk satu irisan yang Visura namanya kardiaka. incisura cardiaca. cardiaca. Anjay, udah pinter gitu. Visura yang mana? Ini antara lobus. Ini kan masih ini pulmo masih pulmo kan. Nah, itu diantaranya yang ini itu visura. Kalau udah antara pulmo sama kor sama jantung yang ini itu namanya incisura cardiaca. Pun sama dengan yang di sini. Yang ini juga namanya incisura cardiaca. Di sini. Gitu. Paham? Paham. Lanjut ke arah penekanan. Kok bisa Ini yang gini? berarti bukan yang di sini kak. Apa? Berarti ini yang di tengah-tengah sini. Yang di tengah-tengah sini kalau misalnya ini. Yang dekat Apa? jantung berarti. Inci suaranya. Sih, kelihatan. Inci suara kardiakanya Yang yang ini. di antara yang Yang ini. medius ya tadi. Inci suara medius. Kan gini kan ya? Medius. 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 Yang ini berarti visura interlobaris yang di sini. Itu sama ini aja. Itu inci suranya. Incisura kardiaka. Kardiaka. Kemudian kita lanjut pada impresio atau penekanan. Di sini ini kan ada kor. Dia tuh nekan bagian sini. Terus juga bagian sini. Namanya impresio cardiaca. Gitu. Terus di sini juga sama. Ada di sini. Ini juga. Pokoknya deketan jantung. Ya, ini jantung. Jadi Pak Pro ya, tolong mencatat anjay. Impresio cardiaca dia itu ada di
Yang ini apa? Lobus apa ini? Lobus sinister. Cranialis. Pulmo sinister. Terus ini juga ada di lobus cranialis pulmodexter juga ada di sini. Di sini. Terus sedikit lobus medius pulmodexter juga ada. Iya, pulmodexter. Apa impresio kardiaka? Oke. Pokoknya yang mepet jantung. Saya kelaparan. Benar-benar lapar. Belum juga buka. Senyum Mas Akbar. Langsung Sudah. Ya. Tolong dicatat ya. Sudah ada. Anjay. Apa tuh? Oh gitu AL. Terus ada yang namanya impresio costalis sama kayak par kemarin di sini di bagian lateral. Di costa. Nah itu namanya impresio costalis. Itu nusuknya gimana mas? Biasanya kalau impresio Biasanya ada costalis cluenya? ada cluenya. Oke. Kalau costalis ya Berarti penekanan itu? Penekanan dari penekanan. Penekanan titik-titik gitu. Ya kali penekanan dari Gostega. Anjay. Kebangetan. Banter banget bro. Nggak apa-apa, Lanjut. pilih kita. Tadi kan trakea ada di sisi Di sini Si Dexter. Dexter. Dexter bagian Kranial. makanya yang namanya impresio trachealis dia itu ada di lobus cranialis pulmodexter di sini. Lobus cranialis pulmodexter. impresio Trachealis. pulmodexter. Nah, kalau esophagus dia itu kalau di bagian kranial ada di mana? Di lobus Sinister. Kalau di caudal. kau Dexter. Jadi yang namanya impresio esophagus dia itu ada di lobus cranialis pulmo sinister sama ada juga di sini. Nah ini nih, kan ada kayak legokan gini kan? Itu yang impresio esophagus di daerah di daerah lobus caudalis pulmo Dexter. Itu yang impresio esophagus. Kemudian ada yang namanya impresio aorticus di sini. Nah, kalau di bagian caudal itu kan esophagus itu kan dia lebih ke arah Dexter, gitu kan? Yang arah sinister yang apa? Yang sinister itu yang aortanya gitu. Jadi yang nyatu ya. Ya. Jadi yang Dexter dia tuh ditekan oleh esophagus, yang sinister itu ditekan oleh aorta gitu. Nah, jadi yang di sini yang ada di lobus caudalis pulmo sinister dia itu adalah impresio aorticus di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini ini kan aorta. Di atasnya ini ada yang namanya vena. Azygos. Yang itu sebagai vena azygos gitu. Semuanya. Semuanya. Jadi ya ini yang ada di atas aorta ini. Harusnya sampai sini tapi ini kayak Nah, letak dari iya, aorta thoracalis. Nah, apa wis? Untuk impresio vena azygos dia itu ada di dorsal dari impresio aorticus gitu. Jadi kan tadi impresio aorticus ada di sini. Nah, impresio vena azygosnya ada di sini yang ini. Nah, di sini. Di atasan. Di atasan lah. Paham? Paham. Perbedaannya. Kelihatan. Yang bawah ini kan kelihatan kan? Kayak ada impresio aorticus. Yang atas yang di sini. Oh iya. Gitu. Lanjut. Oh ya tadi belum kejelasin tentang fasies ya. Nah pada pulmo itu terdapat yang namanya fasies. 3 fasies. Tiga fasies. Yang di sini, yang di daerah lateral ini disebut sebagai fasies endothoracika. Gitu. Karena sesuai namanya, endo berarti dalam, thoracika berarti thorax. Jadi kan di dalam thorax gitu kan. Fasies endothoracika. Kemudian kalau dilihat dari sisi ventral Mediastinal. di sini, ini sebagai fasies diafragmatika. 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 Ini sebagai fasies diafragmatika. Kenapa? Karena sebenarnya posisi dari jantung itu gini. Dia. Oh. Balik gitu Pak. Ya gini. Lah kranial kan kayak gitu. Kranial kan ini. Heeh. Ya kan gini. Itu lebih gini. Yang kranial yang ini lebih ke ventral gitu. Oh, kranialnya ke bawah. Kepalanya mana? Kranialnya ke bawah gitu. Ya enggak, jadi Oh iya sih. Benar. Iya kan ini krania tapi ini dorsal. Tapi dia minggir. iya dia tuh gini letaknya. Enggak Iya, gini. iya sih. Gini tapi. Emang kenapa dia kok kayak gitu? Ya sesuaiin sama bentuk tubuh ya. Aneh Bahkan banget. lebih kan gini. Bukan gini. Emang iya. Ini kranial
Kalau kalian lihat tulang itu kan bentuknya gini. Iya sih ada cekungan ini. Cuman gitu. Ya ya udah dia tuh menyesuaikan sama bentukannya. Bentukannya kan melengkung gini. Kalau misal gini kan apa? Dia tuh menemunuin Rongga. oh enggak lah, bukan menemunuin apa? Kayak Ukuran tidak sesuai. iya enggak sesuai. Bang enggak? Efisien penggunaan tempat. Ada pensil enggak? Pensil? Aduh. No. Kenapa? Itu punya aku kan. Tidak. Enggak, biar lebih paham aja. Ada Mas, kertas ya? jangan mas. Aduh. Di sini enggak? Ini lo belakangnya kertasnya. Pakai pensil loh. Boleh sih kertasnya. Oke. Kan poste itu kan gini kan? Poste. Ya, Ya gini kan? Enggak mungkin gini kan? mereng. Anu poste. Poste itu Punggungnya kayak- punggungnya Kambing. kambing ataupun hewan. Ya udah, berarti pulmonya yang nyesuaiin gini posisinya. Kayak Gini. titannya ya. Nggak mungkin posisinya malah gini kan, ini malah ninggalin ruang kosong gitu kan. Ya lebih biar lebih efisien, jadi letaknya kayak gini gitu. Kalau tekon titan enggak kak? Ya sama berarti ya. Hah? Organ yang kemarin gimana? Ya udah di sini. Ya ini rumennya. Ini rumen. Gimana ya, Bre? Ini rumen. Di sini ada ini ada hepat, di Tahu sini ada awalnya nggak? khusus ini saya. Setahu. Sastra. Dia pulmonya juga gini. Oke. Kalau di tubuh hewan gitu loh. Kalau masih nempel di tubuh. Berarti kranialnya Iya, lebih ke pragmatika. ventral. Iya. Iya, kranialnya lebih ventral. Itu kan bisa dikatakan kalau ini masih anu kan. Dia tuh yang kan tadi yang aku bilang kalau sisi kranial ditandai sama trakea sama esophagus, bukan ditandai sama ininya. Oh no, my lovely kertas. Ada telepon. Nah kalau di sini daerah sini, Ya. di sini dalam itu tengah-tengahnya ini, itu sebagai fascias mediastinum. Sinal. Dengerin suaranya. Gimana kan? Fascias mediastinum. Sinal. Sinal deng. Fascias Di mana? mediastinal. Sorry. Di dalam. Ini loh, yang ini loh. Hari ini full emosi. Yes. Lanjut. Udah? Sudah. Nah kalau misalnya di Ada yang- uprak kenapa ditunjuknya enggak? gimana kak? Fascias biasanya ada pelunya kalau fascias. Permukaan Oh. kayak gini. Ini ada pembunuhnya Oke. ya. Oh ya. Oh ya, Kemudian pada pulmo itu ada yang namanya sulcus vena cava. caudalis. Dia itu ada di mana? Di sini. Di lobus intermediate ini. Nah, sulcusnya ada di sini. Nah ini. Ini namanya sulcus vena cava caudalis. Sulcus Berarti di antaranya itu. Ya, Kenapa kaudalisnya mana kak? ini loh. Ini loh. Itu loh. Ini loh. Nah ini kan arteri ya kak? Ini vena. Ah, ini loh di sini. Iya, saya tanya venanya kak. Venanya nggak ada. Oh. Venanya nggak ikut. Ini loh, ini loh. Udah dilihat nih. Ini loh. Diam sastra. Ini venanya, tapi dia lepas. Nggak lepas sih. Oh, bilang Di sini. Ya udah, tahu ya udah. Minimal detail dikit kan. Oh. Yang namanya jantung itu ada bentukan. Ada daerah yang namanya basis atau dasar dan juga apex atau puncak. Jadi basis di jantung itu basis apexnya ada di bagian bawah. Ini kan apex. Suaranya esophagus ya. Nah, Ini kan suara esophagus. Hah? Suara esophagus. Bagus di sini kok. itu di sini. Iya kan? Ke belakang berarti. Ke depan kan? Kranial kan? Oh, bisa. Bisa mana sih? Ini loh. Iya, berarti ke kranial kan? Enggak. enggak lagi. Basis yang nempel paru-paru. Gini loh, ya, itu cuman kayak basis apex itu kayak distal sinister gitu doang. Itu cuman arah doang. Atas bawah dua. Basis itu Nggak penting. atasnya, apex bawahnya, udah Iya. gitu doang. Basis bawahnya, apex atasnya. Itu puncak ya kak? Ada apex katanya puncak. Iya, gini loh, yang namanya apex. Nah, lanjut. Aduh capek banget. Nah, oke, yang namanya core itu nanti akan ditandai oleh 4 bilik ruang, Ya. ruang bilik. Yang ada yang namanya atrium sama ventricle. Tangannya begitu nanti mau di atas jadi jelek. Yang masing-masing itu ada
Ya. atrium ventricle. Hmm. Nah, di bagian sini yang besar ini adalah atrium sinister. Iya. Berarti yang bawahnya yang ini Ventricle. adalah ventricle Sinister. sinister. Tadi yang Sedangkan di sini ini ada atrium yang lebih kecil, namanya atrium dexter. Berarti bawahnya yang ini itu yang ventricle dexter. Oh ya, untuk apex dia itu kan ini apexnya itu condong ke sana kan. Nah itu apexnya itu lebih condong ke sinister gitu. Ini kan sinister nih. Ke sana. Jadi yang lurus dengan apex berarti yang ini. Nah ini berarti yang auricula sinister. Berarti yang ini itu yang ventricle sinister. Kemudian di sini itu yang atrium dexter. Yang ini ventricle dexter. Paham nggak? Ah, iya itu mas. Ini mas. Ini loh. Yang namanya apex dia itu kan Di bawah itu. condong, apex itu condong lebih condong ke kiri gitu. Kira gitu. Nah, jadi kalau kalian tarik garis yang sejajar dengan apex, berarti kan di sini, yang ini. Berarti yang ini itu yang atrium sinister. Sedangkan yang sini itu atrium dexter gitu. Itu kalau kalian mau lihat berdasarkan arah. Kalau kalian mau lihat berdasarkan besar kecilnya, yang besar ini itu yang sinister, yang kecil ini itu yang dexter gitu. Paham? Paham. Lanjut. Ini emang nggak dibagi dua gitu maksudnya kak? Apanya? Ini emang kayak gini misahin, ada pemisah apa kayak sisa nggak dibagi dua gini loh kak maksudnya. Enggak. Kenapa? Suka-suka saya. Enggak, serius kak, serius kak. Enggak. Gini loh, ya kan ini apa ya? Kan di dalam ventricle, antara ventricle ini sama ventricle ini itu kan ada yang namanya septum. Gitu. Oh ada satunya? Ya ini. Oh iya. Rasanya septum. Ya kalau dibuka, ya kan hilang nanti. Iya iya benar-benar. Gak bisa lihat ventricle-nya mana. Ya benar-benar. Yang namanya ventricle kan doang, gitu. Ya udah berarti motongnya di sini sama sini. Oh, Paham? Oke. Nah, pada atrium dexter, sinister di bagian bawahnya akan terdapat kayak Auricula. perbesaran, Volume. pelebaran, ada pelebaran volume yang kayak kelopak bunga. Namanya auricula Sinister. sinister. Sesuai namanya ini kan atrium sinister, berarti auriculanya namanya auricula sinister. Sinister. Berarti yang ini pelebaran ini yang di atrium dexter bawahnya ini namanya auricula dexter gitu. Oke. Nah, di balik dari atrium di sini terdapat satu musculus yang ini. Kelihatan nggak? Namanya musculus pectinati di sini. Ini namanya musculus pectinati. Pectinati. Pun sama dengan ini. Di mana itu letaknya? Dalam Iya. atrium. Ini kan ada udah kayak otot ini kan yang ini. yang Ini namanya hubungin itu. Iya, yang ini. Ini namanya musculus pectinati. Itu ada auricula sama pectinati ya di bawahnya. Hmm. Di balik Auricula itu pojok-pojoknya. Kamu tadi yang ini namanya siapa? Ayo, siapa? Auricula. Ventricle. Kamu namanya siapa? Musculus siapa tadi yang? Pectinati. Pectinati. Yang satunya lagi? Sama. Oh sama dua-duanya. Oke. Lanjut. Ini sastra. Iya, ada gitu. Atrium. Musculus papillaris. Belum, bentar. Ada pectinati. Berarti bawahnya itu ada ventricle sinister gitu. Nah, pada ventricle, semua ventricle di sini ada bentukan yang gak rata ini di sini. Bentukan gak rata itu. Yang gak rata ini, semuanya ini namanya trabecula carnae. Oh. Bentukan gak rata ini namanya trabecula carnae. Nah, pada trabecula carnae nantinya akan terbesit adanya musculus di sini, yang ini. Papillaris. Aduh, yang ini namanya musculus papillaris. Nah, abis musculus papillaris di sini menaruh terus ke dalam akan membentuk kayak benang-benang kecil yang ini, benang-benang ini, benang-benang itu. Namanya chorda tendinae. Chorda. Ini musculus papillaris. Heeh. Abis musculus papillaris terus akan membentuk suatu kayak benang-benang kecil yang ini. Namanya chorda tendinae. Chorda tendinae. Iya. Mana Chorda- yang lain, Mas? Yang lain. Ini musculus papillaris. Terus ke daerah dalam akan membentuk suatu benang-benang ya benang-benang itu namanya chorda tendinae. Oke. Kayak jalan ikat lah.
Nah, habis chordatenae di sini akan membentuk suatu yang namanya katup atau bahasa latinnya itu valvula. Nah, valvula, katup. Ini valvula. Nah, pada ventricle sinister katupnya itu ada dua, satu, dua ini. Namanya valvula bicuspidalis atau nama lainnya adalah valvula mitralis. Gitu. Dua-duanya valvula bicuspidalis gitu, atau valvula mitralis. Jadi musculus valvularis juga cuma ada di sini doang. Di sini juga ada yang ini. Di sini. Ini kan ada musculus itu kan, khusus itu. Nah, yang ini itu musculus valvularis. Itu tendinae. Kemudian tetap ini chordatenae, di tengah-tengahnya itu si Ini valvula valvula. bicuspidalis. Paham enggak? Jadi dia itu ada di setiap sisi dari ventricle musculus valvularisnya. Musculus valvularis membentuk korda, terus tengah-tengahnya ada valvula gitu. Berarti kayak yang korda itu kayak benangnya si valvula itu, Pak. Iya. Valvula itu tengahnya itu. Iya. Jadi konsepnya sama kayak diafragma kemarin, kan ada yang muscularis sama centrum venosus kan. Oh iya. Nah, jadi yang muscularis itu buat kayak ngeregangin, maksudnya menggerakin si valvulanya. Kalau kordanya dia tuh untuk mempertahankan si valvulanya. Paham? Paham. Tapi pulang karena tadi mana sih yang Ke daerah Dexter. Ini kan udah di buku bahas kan yang anterium Dexter. Ini yang ventricle Dexter. Sama di sini bagian luar ini. Aduh. Kelihatan nggak? Pegang ini. Ini. Nah, jadi yang bagian nggak rata ini kan udah kelihatan nggak rata kan? Iya. Nah, itu namanya tubercle carinae. Yang ini dia tuh musculus papillaris. Yang ini tuh chorda tendinae. Enggak kena. Terus yang ini 1 2 3 di sini. Itu valvula tricuspidalis. Jadi untuk ventricle sinister dia itu ada 3. Sinister ada 2. Kalau Dexter ada 3. Yang ini apa, Kak? Apa itu, Kakak? Kakak, apa itu, Kakak? Gini ya, kalau dulu itu ada yang namanya musculus transversus cordis. Ini musculus transversus cordis. Cordis. Tapi itu di kalian nggak ada. Kenapa? Karena setelah Evolusi. dibaca-baca lagi, apa ya, musculus transversus cordis itu nggak ada di atlas gitu loh. Terus di kayak referensi di jurnal-jurnal itu kayak jarang yang bahas gitu. Justru ada kayak nama lain bukan musculus transversus cordis, tapi dia itu kayak aku lupa lagi. Kalau nggak salah ligamentum gitu namanya, ligamentum septo apa gitu. Jadi bukan musculus transversus cordis. Nah, karena dia masih didebatkan oleh para ahli, makanya dihilangin aja gitu. Oke. Tapi ini sebagai pengetahuan kalian. dulu pas waktu kakak Selain dia itu ada musculus ini gitu, itu dilihat dari ketebalannya. Kalau yang sinister dia itu lebih gede, lebih tebal gitu. Ini kelihatan lebih tebal gitu kan. Ini juga kalau kalian pegang lebih tebal. Sedangkan di bagian Dexter dia itu lebih tipis. Kayak gini. Ini kan lebih kelihatan di sini. Ini kan lebih tipis itu kan di sini. Yang ini. Sedangkan di sini kan lebih tebal itu kan ini. Kelihatan nggak? Gitu. Nah, sekarang aku akan menjelaskan terkait dengan fungsi kenapa kok dia itu ada 3 katup, kenapa kok dia itu yang sinister lebih tebal gitu. Karena gini, itu Pak. aku ajarin alur masuk dari darah dulu. Kan dari seluruh tubuh nih. Dari seluruh tubuh itu kan dari seluruh tubuh itu kan menghasilkan darah kotor yang penuh dengan karbon dioksida. Akan dibawa oleh vena. Dari vena kecil, vena sedang sampai vena besar sampai ke yang namanya vena cava. Nah, vena cava itu kan terbagi atas 2 ya. Ada yang vena cava caudalis sama cranialis. Nah, dia itu masuk ke
atrium dexter gitu. Masuk ke atrium dexter. Nah dari atrium dexter masuk ke ventricle dexter. Dari ventricle dexter ya, jadi kalau secara schematis dia itu kan gini, apa si vena cava itu dari atas gini terus masuk ke atrium dexter, itu ke bawah terus ke atas lagi, ke bawah ke atas lagi buat Atasnya lewat atrium lagi berarti. enggak tetap ventricle. Jadi apa ya, si atrium itu kayak cuman pintu masuk doang, kalau pintu keluarnya itu ventricle-nya gitu. Berarti kan buat CO2. Kalau yang sinister tuh O2. Iya. Ya, nanti mau aku bahas lanjut kan vena cava itu kan bawa darah kotor masuk ke yang namanya atrium dexter. Iya. Habis atrium dexter ke ventricle dexter. Iya. Nah ventricle dexter itu dia tuh akan apa ya? Dari ventricle dexter itu akan nganterin si darah kotor ini ke yang namanya pulmo gitu. Paru-paru. Kan darah kotor CO2 mau diubah jadi O2 gitu kan. Nah nganternya pakai apa? Pakai arteri pulmonalis. Oh. Jadi gini ya, yang namanya arteri dia itu nggak semuanya bawa darah bersih, karena ada yang bawa darah kotor. Contohnya apa? Arteri pulmonalis itu, dia itu bawa darah yang kotor gitu, menuju ke pulmo. Nah dari pulmo dia itu diproses, ya proses kayak karbon dioksida dari oksigen gitu kan. Jadi oksigen, nah oksigen itu akan diantarin yang namanya vena pulmonalis gitu. Nah vena pulmonalis dia itu yang membawa darah bersih dari pulmo. Beda tugasnya. Beda tugas. Nah vena pulmonalis itu nanti akan masuk ke Ventricle apa atrium? atrium sinister. Nah dari atrium sinister dia itu ke ventricle sinister. Nah dari ventricle sinister dia itu akan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Lewat apa? Lewat aorta gitu. Paham nggak? Paham mekanismenya nggak? Ya, mungkin kalian gambar sendiri lah, karena aku gak jago gambar. Paham? Paham nggak? Erin paham nggak? Kayak ngantuk ini. Mas Rido gak paham. Dalis. Itu dari kepala terus dari ekor masuk menuju ke atrium dexter. Nah dari atrium dexter dia itu ke bawah terus ke atas lagi mau darah kotornya itu mau dibawa ke pulmo. Buat apa? Buat ditukerin darah kotornya, buat ditukerin menjadi darah bersih. Nah dia itu kan mau ditransfer lewat apa? Lewat yang namanya arteri pulmonalis gitu. Nah arteri pulmonalis keluar dari ventricle dexter menuju ke pulmo. Nah dari pulmo ditukar kan dari darah bersih. Nah darah bersih itu nanti akan dianterin lagi ke jantung. Lewat apa? Lewat vena pulmonalis. Jadi lewat vena pulmonalis dia itu akan masuk ke atrium sinister. Dari atrium sinister masuk ke ventricle sinister. Nah habis ke ventricle sinister si darah bersih itu nanti akan dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Lewat apa? Lewat aorta gitu. Paham? Paham. Aku bilang yang valvula sinister sama dexter beda. Iya. Kenapa kok yang dexter ada 3? Karena kan tadi ada darah kotor nih. Iya. Dia tuh masuk. Biar dia habis masuk gak keluar lagi, maka dari itu butuh 3 katup buat ngejaga nggak bocor gitu, nggak keluar lagi gitu, paham nggak? Dari itu nggak keluar, nggak balik lagi, nggak balik ke vena cava lagi. Kenapa kok katupnya di ventricle dexter itu ada 3 tapi di sinister ada 2? Karena yang di dexter itu dia bawanya darah kotor. Nah darah kotor itu dia nggak boleh balik lagi, jadi dia ada 3 untuk menjaga biar dia nggak keluar lagi gitu. Kenapa nggak 4? Nggak lanjut. Terus kenapa kok ventricle sinister itu lebih gede ototnya, apa lebih tebal? Karena apa? Karena ventricle sinister itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Kayak namanya memompa itu kan butuh tenaga ekstra kan, butuh dinding yang lebih tebal kan. Ya makanya dia itu lebih tebal daripada vena yang dexter, daripada ventricle yang dexter. Dia itu kan cuman nerima doang kan, nggak memompa gitu kan. Ya udah. Baik. Mas buka dulu mas. Udah. Dah. Di antara ventricle ini di dalam sini, terus ini juga yang ini.
itu akan membentuk suatu septum yang membatasi antara ventricle diaster sama sinister. Namanya Septum, Septum cardiaca. interventricularis. Oh, interventricularis. Interventricularis ya? Iya, betul. septum interventricularis. Ya kan? Iya. Betul. Kayak septum interventricularis. Yang mana, Mas? Yang mana? Di Tunjukin. dalam sini. Pokoknya dia tuh pemisah antara ventricle sinister Dan sama dexter. dexter gitu yang ini. Paham nggak? Mana septum ya? Tapi dia tebel dia ya. Oh itu Dagingnya. septumnya kak. Ya kan gini kan dia. Oh. Ini loh. Oke. Kan ketemu kan kalau aku pegang ini. Paham nggak? Paham. Ya gitu. Oke, lanjut. Apa mau megangnya? Oke, terus lanjut. Di sini di luar dari cor. Kor. Oke, aku agak bingung. Kan terdapat suatu sulcus ini, thread di bagian kranial. Ini kan kranial nih. Nah kalau gini, ini kan kranial nih di sini nih. Yang ini nih di kranial. Nah, yang kranial itu sulcusnya itu nggak nyampe apex, cuma di sini doang gitu. Tahu nggak? Dia tuh thread ke sini gitu. Panjang itu berarti. Thread, ya, di sini. Thread. Dari kiri ke kanan ya. Iya ini. Itu sulcus. Ini sulcus, menurut sulcus namanya sulcus interventricularis parakonal. Mana sih mas kalau kelihatan kayak ada sulcus? Ini loh kan garis ini kan. Iya. Anggap aja itu sulcus yang ada arterinya. Arteri apa itu? Ada arterinya tuh. Arteri Bentar cardiac. dulu, Oke, bentar. sabar dulu. Apa nama arterinya? Kak? Bentar dulu, Sastra. Ayo. Rindu jangan marah. Sedangkan di sini ini ada sulcus ini. Seret. Sampai apex. Sampai apa sini? Menuju Seret. apex. Seret. Kan ini sampai gini kan? Ini juga seret gitu. Tahu enggak? Seret. Seret. Namanya itu sulcus interventricularis Subsinosal. subsinosal. Oh, subsinosal. Jadi yang parakonal dia itu ada di kranial dan juga dia itu enggak sampai ke apex. Kalau yang subsinosal dia itu ada di caudal dan juga dia itu enggak apa dan dia itu nyampe ke apex gitu, Bang enggak? Baik. Kan kayak gini nih, seret gitu kan. Nah, Dan caudal dia itu yang kranial itu ke sini gitu, seret. ini juga nggak kak? Bukan. Mana ini? Nah. Bukan sih, ini cuma arteri doang. Ini yang belakang yang ini. Ini juga bisa sih. Seret. Kok ada dua ya? Biasanya satu. Gitu. Gini. Nah, di sulcus itu nanti akan dilewati yang namanya arteri. Arterinya namanya arteri koronaria. Jadi yang namanya jantung kan dia tuh pompa darah. Nah, jantung itu juga butuh nutrisi. Nutrisinya lewat arteri koronaria. Koronaria tuh bawa darah bersih. Bersih lah. Kan nutrisi. Masih sakit hati. Apa? Arteri yang membawa darah bersih kecuali saya jawab arteri koronaria. Oh, pas kapan? Iya, vena. Pas kapan? Itu Kuis yang minggu lalu. Kemarin aku jawaban pertama pulmonaris, Kuis vena PAV. pulmonaris, Oh nggak tapi dinilai. tak ganti jadi vena cava. Tahu kenapa nggak dinilai ini? Aduh sakit hati banget. Oke. Udah? Dah. Dah. Lanjut. Oh ya. Jadi ya yang namanya arteri dia itu yang menjauh dari jantung. Sedangkan yang namanya vena dia itu yang menuju jantung. Jadi gitu pengertian arteri vena. Yes. Kayak arteri pulmonalis dia itu kan menjauhi jantung. Enggak. Dia keluar aja. Ya dia keluar dari jantung. Oke. Dia kan keluar dari jantung. Oh iya. Korpus mana kak? Sedangkan vena dia itu yang menuju jantung. Oke, lanjut. Jadi jangan diartikan yang arteri bawa darah bersih, vena darah kotor, enggak gitu. Korpus. Adiposus. Nah, atau korpus itu yang Bantalan ini. lemak. Yang lemah ini. Namanya Oh, korpus iya. adiposus sister gitu. Semua yang putih. Yang putih-putih ini. Basis berarti ya. Iya, basis. Nah, yang namanya core itu dibungkus oleh suatu bebungkus yang ini. Perikardium. Namanya perikardium. Yes. Nah, di bawah dari perikardium yang ini Ligamentum. ada ligamentum. Namanya ligamentum Sternoperikardiaka. sternoperikardiaka. Ya ini. Oh itu ligamentum. Lemak. Wah, ternyata gitu. Oh, ini perikardiumnya. Coba. Kok lucu ligamentum? Kok kamu karet?
Subepicardiase. Kardiale. Kardiale. Aduh, udah baca banget. Apa ini? Corpus. Corpus. Adiposus. Adiposus. Ada sub epicar. Bukan. Bukan. Itu itu sambungannya Oh, trakea. pipa. Epiglotis. Genioglossus. Parah. Ini tuh arteri pulmonalis. Mana merahnya? Enggak warna merah dia. Gak merah. Enggak merah enggak approve. Gini nanti gue jelasin alur dari si latex. Kenapa aja dia nggak nggak lupa. merah. Oh, udah kok, capek kok. Oke gini. Mau dijelasin nggak? Ini gara-gara ini. Gimana tuh, Ih? Latex dia tuh kan disuntik ke. Udah biarin aja bodo amat anjir. Kalau setengah-setengah gitu. Boleh. Kalau ke suaranya. Jadi kan ini dari sini, ini nanti akan menuju ke pulmo dia. Tapi nggak kelihatan karena ketutupan. Nah sedangkan yang ini belakangnya ini, itu yang aorta. Aorta. Jadi yang depan. Yang ini itu arteri pulmonalis. Yang ini itu aorta. Aorta itu dia itu ke sini cuma satu kan. Nah habis itu dia tuh nyabang ke depan sama ke belakang gitu. Nah yang ke belakang itu namanya aorta descendens, yang ke depan dia itu namanya aorta Transcendent. ascendens. Saya tuh hebat banget ya. Asbenjer. Itu. Alta ini. Yang ke depan itu ascendens, yang ke belakang itu descendens. Mana ascendens? Gak ada, itu cuman tambahan teori doang. Iya emang. Enggak ada dipakai pas. Emang gak ada. Sastra, kita butuh sastra. Udah lanjut sastra. Cara bedain apa ini tadi? Desen. Terus itu kalau udah ke sini. Gini. Oh. Tiba-tiba Apa ya? Ascendens itu Aorta yang namanya descendens ascendens itu bukan cuman pembagian doang. Artinya itu ascendens dia itu yang ke depan, descendens itu dia ke belakang. berarti arah doang. Iya arah doang gitu. Descendants of. Karena apa? Yang descendens itu nanti akan terbagi jadi dua lagi, kan yang namanya thoracalis sama abdominalis. Nah, yang namanya thoracalis sama abdominalis itu kan udah bisa terbagi dengan jelas kan gitu, Bang. Jadi diafragma Ah, itu ya. iya. Lanjut. Nah, kalau yang ascendens dia itu akan berubah jadi trunkus. Brachiocephalicus. Nah, brachiocephalicus itu yang di sini gitu berarti. Gitu Bang enggak? Nah, itu cuman sebagai arah doang. Yang namanya ascendens ini cuma sebagai arah doang. Yang satu ke depan, yang satu ke arah belakang. Jadi kan arteri pulmonalis kan dari sini ke sini kan, ke dalam sini kan. Terus aorta kan juga dari sini terus nyabang kedua ini kan. Nah, antara aorta yang thoracalis, yang descendens deh, yang aorta descendens atau aorta doang deh yang aorta sama yang arteri pulmonalis. Di sini di antaranya itu nantinya akan terdapat ligamentum di sini yang ini. Ini ligamentum. Oke. Nah, namanya ligamentum. Apalagi ligamentum arteriosum. Sebagai dia itu ligamentum arteriosum dia itu rudimenter dari ductus arteriosus. Please write it to Astra. Si. Oh, pengecilan. Rudimenter itu Emang namanya gini, rudimenter itu kayak tulang ekor manusia. Dia itu dari ductus arteriosus yang ini. Ductus aortiosus. Arteriosus. 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 Ductus arteriosus. Arteriosus. Jadi kalau kalian masih ingat PHV, ductus arteriosus dia tuh yang menghubungin aorta sama arteri pulmonalis buat ya efisien dari PHV sirkulasi ada itu dulu. Itu trunkus brachiocephalicus. Nah, trunkus brachiocephalicus dia itu akan bercabang jadi dua. Yang sinister sama distal yang ini. Distal. Arteri Namanya arteri subclavia. Jadi arteri subclavia itu yang segini. semuanya Enggak, bukan. Aduh, gitu. Yang dia tuh belum nyabang, itu namanya arteri subclavia. Nah, kalau udah nyabang, itu ada nama lain sendiri gitu. Nah, cabang-cabangnya itu apa? Ada 4 cabang. Arteri subclavia itu nanti akan menjabangkan 4 cabang gitu. Sini. Alah, beda nih. Itu apa? Subsclavia.
Iya. Subclavia. Aku tahu walahi itu kayak Aduh, yang di sini nggak kelihatan ya. Kepotong. Ini yang ini deh. Yang menjulang ke atas ini, yang ini namanya truncus costocervicalis. Namanya truncus costocervicalis. Itu. berarti yang paling dekat ya. Dua-duanya sih. Enggak ini. Oh dia kan tetap Kalau yang itu menjulang Satu doang lagi. itu. Oh enggak, itu sebenarnya satu ini kayaknya udah nyabang sih. Tapi dekat ya. jangan lihat ada dua, soalnya bisa jadi ini cuma satu gitu. Ini kebetulan udah nyabang sih. Udah Tapi untuk nyabang, percabangannya itu enggak kita pelajarin. Paham enggak? Udah nyabang. Ulang kak yang arteri Otakku keberatan anatomi kak. Truncus ya arteri subclavia itu yang mana sih? Sebut ini. tanda kalau Dia itu semuanya ini. katakan yang ini kak, kak yang ini loh kak. Oh gitu. Dia itu sebelum nyabang namanya arteri subclavia gitu. Iya. Kalau udah nyabang, cabangnya itu ada 4. Arteri subclavia itu ada 4 cabang. Walahi. Yang ini tuh truncus costocervicalis. Salah sih. Kemudian di sini kan ada tiga arteri kan. Ini ada 3 arteri, gini arahnya. Gini. Nah, yang ke medial dan juga ke kranial ini, yang ke depan ini namanya arteri cervicalis superficialis. Yang di tengah ini dan juga paling gede ini namanya arteri axillaris. Ini kan tengah ada juga gede kan. Nah, kan di sini yang mengarah ke kaudal itu namanya arteri thoracica interna. Terus yang di Tadi yang superficialis cervicalis yang mana? ini Kalau superficialis apa tuh? itu di mengarah ke depan. Berarti aksilaris itu ujungnya ya? Axillaris itu yang di tengah sini dan juga lebih gede. Terus yang thoracica? Ini di Oh boleh. Oke. paham? Jadi untuk arteri cervicalis superficialis dia itu akan mengarah ke daerah bahu. Kalau axillaris dia itu akan mengarah ke daerah ketiak. Kalau thoracica interna akan mengarah ke daerah ya thorax interna dalam, ke arah bagian dalam. Kalau costocervicalis ya berarti coste, terus juga cervicalis daerah leher juga gitu. Costocervicalis gitu. Itu kalau yang arteri subclavia sinister. Kalau yang distal itu juga sama, tapi di sini kok kelihatan cuma 2. Kayaknya emang putus atau gimana? Jadi ada 2 harusnya. Ada 3 harusnya, ada 4. Ini kan cuma 3 kan? Yang menjulang tinggi itu truncus costocervicalis. Oh kanan kiri sama Pas berarti ya sih ya? kak? Nah, yang ini tuh berarti yang Yang kanan itu. arteri thoracica interna. Itu dia tuh ke bawah, Kalau yang ini itu yang arteri axillaris. Iya, aksilaris. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, tapi kayaknya nggak ikut ini sih, kepotong kayaknya motongnya. Nah ini apa? Truncus Truncus costocervicalis. Oh iya. Itu ini. Tadi yang di situ yang naik ya kak? Yang This is Ini madi. pokoknya yang naik itu truncus costocervicalis. Udah paham nggak? ini superficialis. Nah, Terus oke. paham? Jadi konsepnya sama kayak ini, kayak yang di sinister. Jadi ada truncus cervicalis, di sini ada arteri cervicalis superficialis yang mengarah ke kranial dan juga lebih ke medial. Ini kan medial nih, jadi lebih ke arah ke medial di sini. Di sini ada arteri axillaris yang paling gede dan juga di tengah. Pokoknya dia tuh yang paling gede lah dari semuanya. Kemudian di sini yang ada di kaudal yang ini dan juga lebih lateral letaknya. Ini kan lebih medial. Ini lateral. Yang ini itu arteri thoracica interna. Pun sama yang di sini, ini yang arteri truncus costocervicalis. Yang di belakang ini itu yang arteri thoracica interna. Yang di tengah dan juga paling gede ini namanya arteri axillaris gitu. Paham? Paham. Nah, setelah dia menjambangkan arteri subclavia, dexter dan juga sinister, truncus brachiocephalicus itu kan akan berubah nama menjadi truncus bicaroticus yang ini. Ini truncus bicaroticus di sini. Siap. Nah, truncus bicaroticus itu nanti akan menjadi 2, namanya arteri carotis communis, dexter dan juga sinister. Mana tahu Dexter sinister? Carotis Oh dexternya communis. di kiri. Sinister, Dexter. Tadi Sinister, dexter. Ah, itu benar. Sorry. Iya, Kak. Iya tuh kakak. Ini dexter, ini sinister. Kalau komputer gitu gimana kak? Set gitu. Nah. Ayo lo gimana? Nah, Ya, dilurusin. komputer gimana tuh? Tinggal lurusin. Keren. Wah. Kan bisa dia tuh toh. Enggak menjawab banget, Kak.
Enggak ada. Kalau keputar kan bisa di. Coba diputar-putar terus Berarti balik harus lagi nggak dia? dilurusin. Putar-putar. Putul. putar-putar. Habis itu putar-putar. putul. Takut putus aja. Putul. Selesai. Nih. Vena pulmonalis. Oke, baik. Terima kasih. Vena cava cranialis. Caudalis. Ah, Tadi udah belum? Udah. Emang udah? Yang ini tadi kemana sih? Pulmu Iya, belum mas? ini vena cava caudalis. Mas, saya sebentar lagi. Mas pulmu belum mas? Analisa ini. Vena cava cranialis. Paham? Paham.